Pemilu itu ya bukan netral, penyelenggaranya netral, pejabat yang kemudian tidak ikut dalam kompetisi harus netral. Mungkin nggak nih ada netralitas di pemilu 2024? Kalau di perkotaan mungkin, tapi kalau di pedesaan yang jumlahnya jauh lebih banyak agak berat. Nah, puncaknya itu dengan keluarnya putusan MK nomor 90 yang kemarin, saya kira itu secara kasat mata bullshit kalau kita bicara ada netralitas dalam pemilu. Saya sama Bang Bagja, Ketua Bawaslu yang kita cintai. Kita doakan supaya sehat terus sampai pemilunya berakhir. Susah ternyata jadi Ketua Bawaslu ya. Susah. Harus ngikutin aturan-aturan yang berlaku. Menurut Bang Bagja, Ya, pemilu yang netralitas itu seperti apa? pemilu itu ya bukan netral, penyelenggaranya netral, pejabat yang kemudian tidak ikut dalam kompetisi harus netral. Atau pejabat yang mempunyai kekuasaan harus menjaga diri untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi. Tanda-tandanya apa kalau pengalaman Bang Bagja? Pertama misalnya program BUMN. Kan ada Menteri BUMN yang kemudian ada afiliasi politik. Ya. Itu tidak diperkenalkan ada program BUMN mendukung atau merugikan peserta pemilu tertentu. Nggak boleh. Nah, harus hati-hati. Oke. Kemudian kedua, kalau ada ASN, nah ASN harus netral. Siapapun ASN di lingkungan pusat maupun daerah harus netral. Gitu ya Bang Bagja? Iya, harus netral. Terima kasih banyak ya. Jelas. Sehat-sehat ya Bro. Kita doain ya supaya dia Bang Bagja panjang umur. Amin. Selesai. Amin. Pemilu bisa jadi Bawaslu lagi 2029. Sudah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa, ada 2 kali. Gitu. Nih salah satu penggawa yang saya kagumi di dapil saya nih Jakarta Timur. Makanya rada bebas kita nanya nih. Ustaz, Keren Hensat. menurut Ustaz netralitas di pemilu itu apa sih? Netralitas itu ketika rakyat secara rasional bisa menentukan pilihannya. Jangan diganggu dengan stick and carrot, jangan diganggu dengan mobilisasi, jangan diganggu dengan berbagai macam asimetri informasi. Mungkin nggak nih ada netralitas di pemilu 2024? Kalau di perkotaan mungkin, tapi kalau di pedesaan yang jumlahnya jauh lebih banyak agak berat. Karena desa ini kan jauh lebih tersebar, masyarakatnya juga tidak berani. Kemudian saat yang sama masyarakat takut juga. Jadi awasi desa. Pesannya apa Ustaz? Pesannya awasi desa dan turun ke desa. Nah itu dia. Terima kasih Ustaz. Netral itu adalah band yang sekarang sudah menjadi gender oleh orang-orang. Enggak. Jadi netralitas itu ya teman-teman, apapun pilihan kita santai saja. Karena memang itu kegiatan rutin, sama seperti kita bangun pagi kemudian mandi, itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin, pemilu pun begitu, cuman bedanya dia 5 tahun sekali. Jadi apapun pilihannya, tetaplah bersaudara, tetaplah bekerja sama, tetaplah mempererat persatuan segala macam, sehingga kita tidak menjadi pendukung yang fanatik sekali, yang ini segala macam sampai memusuhi saudara-saudara yang lain. Jadi tetap semangat selalu. Ternyata di Metro TV banyak tokoh-tokoh reformasi hadir di sini. Bang Kia. Nggak, dia nggak perlu dikenalin, kita lihat senyumannya. Bang Saiful. Ini Pak Alamo tokoh reformasi juga bukan? Ngikutin reformasi nggak? Ikut perubahan. Tapi nggak ikut reformasi. Ikut reformasi juga. Nah ini kita tanya nih tokoh-tokoh reformasi kita ini, satu pertanyaan aja. Bagaimana menurut mereka tentang netralitas pemilu 2024? Baik, netralitasnya kalau kekuasaan negara seperti sekarang, praktek-prakteknya mereka mengacak-acak konstitusi, kemudian
menguasai instrumen penyelenggara pemilu, kemudian juga menguasai mengintimidasi masyarakat, menyandera partai-partai politik, maka sudah pasti tidak akan ada netralitas di dalam pemilu. Nah, karena itu pemilu ke depan itu bukan pemilu yang biasa dan normal, dan itu harus dilakukan satu gerakan yang besar untuk mengembalikan marwah demokrasi dalam pemilu kita. Ya, kalau bicara netralitas itu kan secara teoritik dan normatif, ya kan? Tapi faktanya proses politik pemilu hari ini jauh dari sebutan netralitas. Indikatornya adalah temuan-temuan yang itu berkategori kecurangan pemilu yang dicermati itu bagian dari desain sistematik kekuatan yang berada dalam sistem kekuasaan negara. Nah, puncaknya itu dengan keluarnya putusan MK nomor 90 yang kemarin, saya kira itu secara kasat mata bullshit kalau kita bicara ada netralitas dalam pemilu. Apalagi langsung direspon surat tindak lanjut oleh KPU yang sebenarnya masih terikat dengan PKPU-nya sendiri gitu kan, PKPU 13 pasal 13 tahun 2023 soal batas usia. Jadi pertanyaannya di mana netralitas gitu? Secara teori dan normatif ya gitu kan, tapi pada praktek banyak lagi temuan-temuan, termasuk ancaman presiden di hadapan kepala-kepala daerah yang menyatakan kalau miring-miring bisa saya ganti tiap hari gitu loh. Jadi di mana netralitas? Miring-miring itu kan artinya keluar dari desain kepentingan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Saya kira begitu. Jadi bullshit, tidak ada netralitas. Kita harus sepakat dengan netralitas, tapi harus juga dibuktikan dengan implementasi. Jadi gitu, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terkait dengan netralitas demokrasi, menurut saya ini sangat-sangat urgent dan harus segera kita buktikan. Kalau seandainya pemerintah serius dengan netralitas, kita harus buktikan dengan jalannya demokrasi harus bisa berjalan lurus, berjalan searah dan sesuai dengan tujuan dari demokrasi sendiri. Bagaimana kita harus bisa menegakkan demokrasi, bagaimana kita harus bisa menegakkan netralitas dalam hal ini, misalnya pemilu yang akan dilaksanakan 2024 jika banyak unsur-unsur yang melanggar, banyak unsur-unsur yang istilahnya sudah menodai dengan demokrasi itu sendiri. Kita mendaki atau rakyat menghendaki agar ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Mungkin itu saja. Terima kasih. Habis suara reboan, tadi kita sempat berdiskusi juga, minta pendapat ke narasumber, kemudian penonton tentang netralitas di pemilu. Ya, silakan tulis di komentar menurut teman-teman netralitas pemilu 2024 itu seperti apa dan mungkinkah terjadi. Kita ketemu ya, ya nggak? Oke.